Kalau selama ini kamu tahu cerita bahwa bom atom di Hiroshima dan Nagasaki adalah pemicu kemerdekaan Indonesia, tunggu dulu, kita perlu berdalam lagi, mengenal lebih dalam sejarah bangsa Indonesia. Dan sekarang kamu sedang menonton video yang tepat di channel Opi Edukasi edisi 17-an. Baiklah, ternyata di balik proklamasi 17 Agustus 1945, ada kisah-kisah tersembunyi yang jarang atau bahkan nggak kamu dengar di kelas sejarah. Fakta-fakta yang bikin merinding, bahkan bikin senyum bangga, tapi juga bikin matamu berkaca-kaca. Hari ini kita akan bongkar 9 fakta unik kemerdekaan Indonesia yang jarang banget diketahui orang. Bukan katanya, bukan gosip, semua ini bersumber dari arsip sejarah dan dokumen resmi yang valid. Jadi, siapkan kopimu, tarik kursi yang paling nyaman, dan pastikan kamu klik tombol subscribe sekarang juga. Gratis kok, agar kamu gak ketinggalan obrolan pintar, enak, dan berdedikasi ala Opi Edukasi. Oh ya juga, tulis di kolom komentar fakta mana yang bikin kamu kaget. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu, agar kita semua bisa melihat kemerdekaan Indonesia dari sudut pandang yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Yuk kita mulai. Opi Edukasi, obrolan pintar, enak, dan berdedikasi. Baik, untuk fakta pertama adalah naskah asli proklamasi sebenarnya sudah dibuang. Coba bayangkan, naskah proklamasi asli tulisan tangan Bung Karno, dokumen yang nilainya nggak bisa diukur dengan uang dan sangat berharga, itu pernah dibuang ke tempat sampah. Iya, ini bukan cerita fiksi, ini kejadian yang beneran terjadi. Lalu siapa pelakunya? Yakni BM Diah, seorang wartawan muda yang waktu itu ikut membantu proses pengetikan teks proklamasi. Ceritanya, setelah teks resmi diketik oleh Sayuti Melik, naskah tulisan tangan Bung Karno dianggap sudah tidak terpakai, dan dengan santai dia masukkan ke tempat sampah. Tapi tenang dulu, ini bukan akhir kisahnya. Ternyata beberapa saat kemudian BM Diah kayak dapat wahyu sejarah. Dia sadar, waduh, ini kan bukan kertas biasa, ini sejarah bangsa. Beliau berpikir seperti itu. Akhirnya dengan jurus ambil sebelum diangkut tukang sampah, dia selamatkan dokumen itu, disembunyikan rapat-rapat selama 46 tahun. Bayangin ya, naskah itu melewati pergantian presiden, pergolakan politik, sampai akhirnya pada tahun 1992, BM Diah menyerahkannya secara resmi kepada Presiden Soeharto. Jadi, kalau nggak ada momen sadar itu, mungkin kita cuma bisa lihat fotokopi teks proklamasi seumur hidup. Dan ini semua tercatat di Arsip Nasional Republik Indonesia, ANRI. Bukan kata-katanya, bukan hoax, tapi beneran ada bukti resminya. Meningkat fakta kedua adalah ternyata waktu Bung Karno membacakan proklamasi 17 Agustus 1945, Radio Republik Indonesia atau RRI belum mengudara. Sekedar info nih, RRI itu sekarang kita kenal sebagai radio nasional yang siarannya bisa kedengaran sampai ke pelosok negeri. Tapi pada pagi yang bersejarah itu, tidak ada siaran langsung yang bisa kita dengar dari rumah sambil ngopi. Jadi, suasana proklamasi itu cuma disaksikan oleh orang yang kebetulan ada di halaman rumah Soekarno di Pegangsaan Timur nomor 56. Sisanya, ya cuma bisa dengar dari kabar mulut ke mulut. Bayangin di era sekarang. Di era dulu maksudnya, tanpa WhatsApp, tanpa IG, tanpa TokTok. Satu-satunya cara dapat berita ya lewat radio atau koran. Nah, masalahnya, orang waktu itu tidak ada Google Drive atau PDF buat nyebarin edisi baru. Prosesnya manual, dicetak pakai mesin tua, dan harus diantar ke berbagai tempat. Artinya, butuh waktu berhari-hari sebelum seluruh rakyat tahu bahwa Indonesia sudah tidak dijajah oleh bangsa asing. Lucunya, demi memberitahu rakyat, RRI akhirnya baru merekam ulang suara Bung Karno membacakan proklamasi beberapa hari kemudian. Jadi, kalau kamu dengar rekaman asli suara Bung Karno sekarang, itu bukan rekaman langsung di TKP, tapi versi take 2 alias siaran ulang. Mirip-mirip siaran ulang pertandingan sepak bola di TV zaman sekarang yang kita tonton di YouTube. Dan menurut catatan di buku Revolusi Belum Selesai, karya Bung Karno sendiri, inilah salah satu alasan kenapa kabar kemerdekaan nyebarnya pelan-pelan tapi pasti. Pelan, tapi cukup kuat untuk membangun semangat seluruh rakyat Indonesia. Baik, selanjutnya fakta ketiga. Ternyata saat membacakan teks proklamasi, Bung Karno itu sedang demam tinggi dan baru bangun tidur. Begini ceritanya, malam sebelum proklamasi, Bung Karno sebenarnya tidak dalam kondisi prima.
Seharian itu, beliau sudah sibuk rapat, diskusi panas dengan para tokoh, plus urusan Rengas Dengklok yang bikin semua tegang. Nah, malamnya, demamnya naik, badannya panas, kepalanya berat, bahkan harus beristirahat total. Paginya, 17 Agustus 1945, suasana di rumah Kebangsaan Timur nomor 56 sudah riuh. Orang-orang mulai berkumpul, bendera merah putih sudah siap diikat di tiang bambu, tapi Bung Karno masih di kamar, berbaring, belum mandi, baru bangun tidur dari tidur nyenyaknya. Bayangkan, momen yang menentukan masa depan bangsa ini dimulai dengan pemimpinnya yang harus mengumpulkan tenaga dulu, baru bangun dari tempat tidur. Tapi, disinilah luar biasanya. Meski masih lemas dan tubuhnya panas, Bung Karno keluar juga ke halaman rumah, mengenakan jas putih kebanggaannya, lalu dengan suara lantang dan tegas membacakan teks proklamasi di hadapan rakyat Indonesia, dan sejarah dimulai. Kalau kita pikir-pikir, ini semua seperti pemain bola di final Piala Dunia. Padahal lagi flu berat dan puyeng, tapi tetap main habis-habisan demi bendera dan rakyatnya. Semua ini ditulis jelas dalam buku biografi Bung Karno Menyambung Lidah Rakyat, karya Cindy Adams, yang sumbernya langsung dari wawancara dengan Bung Karno sendiri. Jadi, bisa dibilang, walaupun tubuhnya lemah, tekadnya di pagi itu lebih kuat dari apapun. Ini yang harus kita terapkan untuk Indonesia. Baik, fakta keempat adalah pengibaran bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus 1945 ternyata nggak resmi-resmi amat. Kok gitu? Jadi begini, kalau kita bayangin upacara kemerdekaan sekarang, bendera dijahit rapi, tiang fungsi kinclong, diiringi pasukan paskibraka yang gagah, musik marching band, dan semua orang pakai seragam. Nah, 80 tahun yang lalu, itu jauh dari bayangan itu. Bendera yang dikibarkan waktu itu adalah hasil jahitan Bu Fatmawati, istri Bung Karno pada saat itu. Bukan dari bendera produksi pabrik, tapi dijahit manual di rumah, pakai kain seadanya. Dan tiangnya, ini sangat mind-blowing. Bukan tiang mewah, apalagi stainless steel, tapi bambu biasa yang ditanam di halaman rumah Soekarno di Kebangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Bambu itu pun dipasang darurat, cuma sehari sebelum proklamasi. Lucunya, pengibarannya pun bukan oleh pasukan khusus, tapi dilakukan oleh Bapak Latif Hendraningrat dan Suhut, yang saat itu ya nggak pakai seragam paskibraka. Mereka hanya berpakaian sederhana, namun semangatnya yang luar biasa. Bisa dibilang ini adalah pengibaran bendera kemerdekaan yang paling sederhana dalam sejarah, tapi justru punya nilai sejarah yang paling dalam. Karena dari halaman rumah biasa dengan bendera, jahitan tangan, dan tiang bambu sederhana, dunia tahu Indonesia resmi berdiri sebagai negara merdeka. Semua ini tercatat rapi di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Jadi ini bukan cerita karangan atau bumbu-bumbu drama, dan memang beginilah aslinya. Baik, fakta kelima adalah ternyata pada saat membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Bung Karno tidak sedang berpuasa. Padahal waktu itu adalah bulan Ramadan, bulan di mana umat Muslim melaksanakan ibadah puasa, dan Bung Karno adalah seorang yang Muslim. Sekarang coba bayangkan kalau peristiwa ini terjadi di era media sosial seperti sekarang. Judul-judul pasti heboh. Breaking news, Presiden Indonesia ketahuan tidak puasa di hari proklamasi, dan pasti warganet langsung jadi ahli ibadah qiyam. Komentarnya wah bisa kebayang seperti sekarang. Seperti, waduh, gimana sih pemimpin bangsa kasih contoh nggak baik, fix unfollow, tak MUI dong nih, lapor akun ke ustadz terkenal biar dirasain di YouTube. Dan di TikTok bakal ada video slow motion Bung Karno minum obat kasih background musik dramatis ala sinetron. Di Instagram ada slide panjang berisi klarifikasi ala selebgram. Di forum warnet isinya pasti hujatan panjang seperti skripsi. Tapi kenyataannya nggak sesederhana itu. Bung Karno bukan sengaja nggak puasa. Beliau saat itu sedang sakit malaria tiada yang membuat tubuhnya lemas, panas tinggi, dan harus minum obat. Dan menurut hukum Islam, mohon dikoreksi kalau saya salah, orang yang sakit berat memang dibolehkan tidak berpuasa. Dan
menggantinya di hari yang lain. Nah, ini bukan asal, ini semua tercatat pada buku biografi Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, karya Cindy Adams. Jadi jelas, bukan soal tidak menghormati Ramadan, tapi soal kondisi yang benar-benar tidak memungkinkan. Bayangin, meski sedang sakit malaria, Bung Karno tetap bangkit dari tempat tidur, keluar rumah, dan membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan suara yang mantap. Kalau dipikir-pikir, itu lebih keren daripada sekadar bertahan dari hujatan warganet zaman sekarang. Wow, apa bangsa kita memang luar biasa. Selanjutnya, fakta ke-6. Pidato proklamasi kemerdekaan Indonesia itu tidak pakai sound system resmi. Mikrofon dan speakernya dipinjam dari tetangga. Jadi ceritanya begini, tahun 1945 itu belum ada I.O. atau Event Organizer yang siap sedia dengan paket sound system proklamasi plus full set teknisi. Semua serba darurat. Akhirnya, untuk memastikan suara Bung Karno terdengar jelas ke orang-orang yang berkumpul di halaman, mereka meminjam mikrofon dan speaker dari toko elektronik milik warga keturunan Tionghoa bernama Mr. Abdul Rahman Saleh. Bayangin, ini kayak kamu lagi bikin konser akbar, tapi sound systemnya pinjam dari warung karaoke sebelah rumah. Tapi justru disitulah nilai letak kerennya. Perjuangan kemerdekaan itu bukan cuma milik tokoh nasional, tapi juga melibatkan masyarakat biasa dari latar belakang yang berbeda. Dan hasilnya, meski cuma pakai peralatan pinjaman, pidato Bung Karno pada saat proklamasi sukses menggema dan tercatat dalam sejarah bangsa dan bisa dibilang sejarah terbesar bangsa ini. Mikrofon sederhana itu menjadi saksi suara Bung Karno yang menggetarkan hati jutaan rakyat Indonesia. Semua ini ada catatannya loh, bukan arang, bukan hoax, dalam dokumentasi sejarah Indonesia Merdeka Kementerian Kominfo. Selanjutnya, fakta ke-7. Naskah proklamasi pertama kali disalin dan diperbanyak pakai mesin tua yang bunyinya kretek, 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 kretek setiap huruf dicetak. Ceritanya seperti ini. Setelah proklamasi dibacakan, tantangan terbesar adalah bagaimana caranya bikin semua orang tahu kalau Indonesia sudah merdeka. Ingat ya, ini tahun 45. Tidak ada WhatsApp, nggak ada email, apalagi story Instagram. Kalau mau nyebarin berita, ya harus lewat koran. Disinilah mesin cetak milik kantor berita Dompay, sekarang kantor berita Antara, yang menjadi pahlawan. Mesinnya besar, tua, dan harus dioperasikan manual. Operatornya siapa? Wartawan pejuang seperti saya Tumelik dan kawan-kawan. Coba bayangkan, mereka ngetik naskah proklamasi huruf per huruf, diatur di balok besi kecil, lalu dipres di halaman koran. Kalau sudah pasang satu huruf saja, ya harus bongkar lagi. Belum lagi tinta cetaknya. Baunya khas banget, campuran antara minyak dan perjuangan. Tapi justru dari mesin tua cetak itu, teks proklamasi bisa tersebar ke berbagai wilayah. Setiap lembar koran yang dicetak waktu itu bukan sekadar kertas. Itu adalah surat cinta pertama Indonesia kepada rakyatnya. Kabar bahwa kita resmi merdeka. Semua ini tercatat dalam laporan resmi sejarah pers Indonesia milik Dewan Pers. Jadi kita tahu mesin cetak tua itu punya peran sama pentingnya dengan mikrofon Bung Karno di pagi hari kemerdekaan. Lanjutnya, fakta ke-8. Bendera pertama dicelup dari spray putih. Bayangin, sobat Ngopi Edukasi, lagi panas-panasnya situasi, bukan panas cuaca, tapi panas revolusi. Tentara Jepang masih aja ada di mana-mana. Rakyat sudah gerah banget, pengen merdeka, pokoknya harus merdeka. Terus pas mau proklamasi, bahan buat bikin bendera merah putih nihil. Tiba-tiba muncul ide gila dari tim kreatif para pejuang. Udah, comot aja spray hotel, lalu celup merah putih. Jadi deh. Prosesnya jangan dibayangin kayak DIY, craft TikTok yang estetik-estetik. Ada musik indie. Ini literally ada air panas seadanya, pewarna seadanya, tangan gemeter sambil deg-degan, takut tiba-tiba Jepang lewat. Hasilnya bukan merah putih yang tegas, tapi merah putih yang agak malu-malu, lebih ke merah marun habis kehujanan. Tapi ingat, sobat edukasi, Ngopi Edukasi, ini bukan kain biasa. Ini adalah simbol perjuangan, darah, keringat, doa, dan mental baja bangsa Indonesia. Walaupun warnanya low saturation, semangatnya full HD 4K Ultra Fighting Spirit. Dan kalau kejadiannya zaman sekarang, pasti warganet dengan segala kemahabenarannya ribut di kolom komentar. Salah satunya, merahnya kok nggak sesuai standar SNI sih? Terus ada lagi yang balas, aduh itu celupnya kurang rata,
harusnya pakai teknik Hidai dong. Terus komen ada lagi, mending beli online bang, Tokped banyak tuh bendera ready stock. Padahal mereka nggak tahu di balik seadanya itu ada nyawa nyali yang dipertaruhkan. Ini bukan soal estetik, tapi soal eksistensi bangsa. Dan ini sumbernya ada di liputan Historia, Kompas Arsip. Fakta terakhir, fakta ke-9, kemerdekaan nyampe ke daerah tidak secepat forward WA Group. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam sejarah Indonesia Jilid 3, kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu ternyata ya gak langsung dirasain semua orang. Jangan bayangin kayak zaman sekarang, begitu ada berita viral 5 detik kemudian udah jadi stiker WA emak-emak se-Indonesia. Dulu kabar itu kayak bus ekonomi, jalannya pelan, kadang-kadang ngetem dulu buat cari penumpang. Di Jawa, Sumatera, suasana sudah kayak konser gratis. Merah putih ada di mana-mana. Orang teriak merdeka sampai serak. Tapi di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara, mereka masih low key chill. Di Papua, ombak tenang, burung cendrawasih sedang berjoget, warga masih di bawah administrasi Belanda. Di Nusa Tenggara, orang jemur ikan sambil nonton kapal Belanda bolak-balik. Di Maluku, suara ombak lebih kencang daripada kabar kemerdekaan. Baru ketika RRI kirim radio keliling alias truk dan speaker, suasana mulai menjadi plot twist. Bayangin, di kampung terpencil tiba-tiba ada suara dari kejauhan, saudara-saudara sekalian, Indonesia sudah merdeka. Reaksinya, ada yang langsung jatuhin telapak dari bahu, ada yang spontan tiup suling bambu, ada yang malah nanya-tanya polos, merdeka itu artinya kapal Belanda nggak parkir di sini lagi kah? Perjalanan mendapatkan kabar ini pun drastis dan dramatis. Radio mogok di tengah hutan, hujan badai, nyebrang pakai laut kapal kayu. Tapi begitu sampai, boom, bendera berkibar, gong dibunyikan, orang menari-nari, dan semangat merdeka naik 1000%. Kemerdekaan kita tidak datang kayak update aplikasi HP, langsung serentak. Kemerdekaan datang pelan-pelan, tapi penuh perjuangan, kesabaran, drama logistik, dan kalau difilmkan jadi best picture. Kembali lagi, ini berdasarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sejarah Indonesia Jilid 3. Bagaimana para sobat ngopi edukasi? Itulah 9 fakta unik kemerdekaan Indonesia yang mungkin banyak belum kita ketahui. Ternyata di balik tanggal 17 Agustus ada begitu banyak cerita perjuangan, kejutan sejarah yang membuat kita semakin bangga sebagai bangsa. Kalau kamu punya fakta lain yang lebih mengejutkan tentang kemerdekaan Indonesia, tulis ya di kolom komentar. Siapa tahu kita bahas di video ngopi edukasi berikutnya. Ingat, kemerdekaan bukan sekadar angka di kalender, tapi semangatnya kita rawat setiap hari. Mari kita terus cintai Indonesia dengan menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan berkontribusi untuk negeri tercinta kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Ngopi Edukasi biar kita bisa terus ngobrol, pintar, enak, dan berdedikasi untuk pendidikan Indonesia. Merdeka!